Shalom jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 17. Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 17. Dengan tema yang saya angkat hari ini adalah meraih masa depan bersama Yesus. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memenggahkan diri dalam cokakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Pemberitaan firman Tuhan kita yang terambil dari Yakobus ini mau mengingatkan kita, saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada, tentang meraih masa depan. Mungkin teman-teman atau saudara seiman berpikir, wah, masa depanku suram kalau aku melakukan dosa setiap hari, kalau aku melakukan kesalahan setiap hari. Tidak selamanya orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kesalahan, masa depannya kurang cerah. Tidak, teman-teman, tidak, saudara seiman. Karena begini, di dalam pemberitaan firman Tuhan, bagi siapapun, bagi barang siapapun, teman-teman, saudara seiman, asalkan kamu mau bertobat, asalkan kamu mau mendekatkan diri kembali kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan setiap hari, Tuhan pasti memberikan rancangan yang terbaik kepada kita. Seperti tema yang sudah saya angkat tadi, katakan meraih masa depan bersama Yesus. Seperti perikop atau ayat yang diceritakan bahwasanya kan janganlah kita pada di ayat yang 15 yang dikatakan adalah kita harus berkata adalah jika Tuhan menghendaki bahwasanya kamu akan selamat, kamu akan selamat. Tuhan akan memberikan kamu keselamatan. Jika Tuhan memberikan kamu masa depan yang cerah, pasti masa depan kamu akan cerah. Tidak ada masa depan yang suram, tidak ada masa depan yang gelap. Semua masa depan, semua rancangan Tuhan pasti kita raih, pasti akan beroleh yang namanya kehidupan yang kekal. Hidup manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Bagaimana tidak, manusia datang ke Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna. Tuhan menciptakan manusia untuk berakal budi, untuk menciptakan hal yang kudus sama seperti Tuhan, untuk memberikan kasih, untuk memberikan pertolongan, untuk saling bertoleransi antar umat beragama, antar sesama manusia. Karena jika Tuhan menghendaki, misalnya begini, Salomo, aku menghendaki kamu agar supaya jadilah seperti ini. Salomo tidak bisa berkata, aku tidak mau. Karena kan kita tahu, seperti contoh Raja Salomo yang saya bilang ini adalah seorang raja, Raja Salomo yang begitu kuat, yang begitu gagah. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Salomo ini memang kita bisa lihat adalah orang yang kuat, sekali lagi saya katakan orangnya kuat, gigih dan takut akan Tuhan. Tetapi suatu hal yang mungkin yang dia lupakan adalah perencanaan. Ingat teman-teman, Tuhan merencanakan kita untuk masa depan yang lebih baik. Ketika kamu misalnya semester lalu mengalami nilai yang anjlok atau yang turun, dan kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, nilaiku di semester ini hancur, benar-benar hancur. Aku berkomitmen untuk semester yang akan datang aku akan kembali lagi untuk menjadi pribadi yang lebih sungguh-sungguh untuk mengenal nama Tuhan, untuk bersungguh-sungguh berkuliah di dalam menempuh perkuliahan pendidikanku. Nah, jadi jika Tuhan menghendaki, apapun yang kita katakan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menghendakinya. Masa depan, the future is very your future is very maybe it's too terang gitu. Jadi kayak seperti ibaratkannya matahari terbit dan terbenamnya di matahari terbit yang mencerahkan dunia. Jadi seperti itulah masa depan kita jika
Tuhan menghendaki kita, pasti masa depan yang kita rancangkan bersama Tuhan pasti bisa kita raih. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwasanya seperti imam-imam besar, imam-imam kepala yang mengatakan, wah, jangan percaya kepada Tuhan, jangan percaya kepada Kristus. Apapun yang dikatakan oleh Kristus itu tidak ada maknanya. Itu sama saja membuat kamu jatuh ke dalam dosa. Itu tidak benar, teman-teman. Saudara sekalian, masa depan tercipta jika kamu mau menghendaki apa yang dikatakan oleh Yesus. Janganlah kesombongan kamu, misalnya kamu sombong akan hal ini, kamu sudah sukses begitu, kamu sudah mendapatkan segalanya, tapi kamu lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu pasti akan, masa depan kamu akan kembali suram. Karena apa? Ingat kata firman Tuhan, teman-teman. Janganlah kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Ingat, di ayat 15 dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Jangan seperti begitu, teman-teman. Ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan, ketika kita sudah mendapatkan jodoh yang datang daripada Tuhan, jangan lupa kita bersyukur. Jangan lupa kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Janganlah kita sombong kepada sesama kita. Janganlah kita memegahkan diri kita. Jangan mengeluarkan hal-hal yang ada di dalam diri kita seperti hal kesombongan, hal keberdosaan dan yang lainnya. Ingat, teman-teman, masa depan, sekali lagi saya katakan, masa depan cerah lahir dari kita jika kita mau menghendaki apa yang dikatakan Yesus dan kita mau perbuat apa yang dilakukan dan direncanakan Tuhan. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal, teman-teman. Ketika kita mau berdoa, kita mau tulus melayani nama Tuhan, mau bernyanyi, loncat sana, loncat sini, seperti layaknya kita sebut sebagai gereja Mawar Saron atau gereja Pentakosta yang selalu menyembah nama dengan bernyanyi bersorak-sorak, dengan dalam worshipnya yang begitu-begitu mengenal akan Kristus, dalam mengenal akan Kristus yang begitu dekat. Saya sangat salut, teman-teman, kepada orang-orang yang beribadah di Pentakosta. Mereka bernyanyi sambil lompat-lompat, sambil ketika berdoa mereka merasakan, mereka menangis. Mereka menangis bukan karena cengeng, mereka lompat-lompat sana sini bukan karena heboh biar supaya dilihat, bukan. Karena mereka merasakan akan hadirat Tuhan itu hadir dalam diri dia. Dia percaya bahwasanya Tuhan akan menolongku, Tuhan akan menyelamatkan nyawaku, Tuhan akan menghadirkan suatu berkat yang akan datang kepadaku. Aku akan selalu memuji nama Tuhan, aku akan selalu menyembah nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan akan senantiasa selalu memberikan berkat kepadaku. Dan sebab itu, teman-teman, jangan mengandalkan kemegahan, tetapi andalkan Tuhan di dalam setiap lakumu, di setiap aktivitasmu, di setiap apapun yang kamu lakukan. Begitu. Masa depan, sekali lagi saya katakan, masa depan yang baik adalah berawal dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan akan menciptakan sesuatu yang unik, sesuatu yang indah jika kita mau menghendaki apa yang dikatakan Tuhan. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka Tuhan akan senantiasa selalu memberkati kita. Ingat, teman-teman, Tuhan lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita juga harus mengasihi orang lain sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Jadi poin-poin yang akan saya sampaikan dalam tema yang bertajuk masa depan kita raih bersama Yesus, mau dikatakan bahwasanya, pertama, andalkan Tuhan selalu di dalam lakumu. Yang kedua, rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Yang ketiga, selalu berdoa, selalu menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga 3 poin ini akan tetap terus di dalam laku kita dan di dalam hati kita lakukan. Tuhan akan mempersiapkan masa depan yang terbaik untuk kita sendiri. Dan jangan lagi berbuat dosa. Berbuat dosa sama saja membuat masa depan kita suram. Tetapi ketika kita tidak berbuat dosa, kita tidak membuatkan hati Tuhan merasa terluka, Tuhan akan senantiasa memberikan kita rancangan yang terbaik. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, pengetahuan, hikmat pengetahuan, sehingga kita beroleh pemikiran yang berakal budi, dan kita senantiasa selalu memberikan kasih sama seperti Yesus telah memberikan kasih kepada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.